Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, dengarkan, dan lakukan dalam hidup kita. Itu terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Karena bagian ini tidak panjang, mari kita membaca bersama-sama dengan penuh hormat. Mari kita membacanya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Firman-Mu adalah firman yang ajaib. Namun kami adalah orang-orang yang berdosa, yang masih terus bergumul. Tolong kami Tuhan, cerahkan kami dengan firman-Mu. Kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Sertai hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Setiap kami dalam ruangan ini, tolong kami untuk mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam buku pegangan Narcotics Anonymous, bukan ditulis oleh Albert Einstein seperti yang tersebar di internet, disisipkan sebuah kalimat yang menarik. Kalimat itu berbunyi demikian: ketidakwarasan adalah melakukan hal yang sama terus-menerus, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kewarasan adalah melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda. Itu namanya tidak waras katanya. Saudaraku, 2 minggu yang lalu kita mengakhiri khotbah dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 dengan seruan Paulus sebagai aplikasi dari anak-anak Tuhan yang sudah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan minggu yang lalu juga sudah dikhotbahkan oleh Pendeta Yohanes Halim, saudaraku. Paulus memerintahkan untuk saudara dan saya memuridkan pikiran, memuridkan keinginan, dan memuridkan seluruh anggota tubuh kita untuk kelakuan-kelakuan yang memuliakan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang Tuhan harapkan adalah perubahan yang sifatnya itu holistik. Perubahan yang bukan hanya mencakup pikiran atau konten pengetahuan bahkan, tetapi dalam keseluruhan hidup kita, termasuk keinginan, emosi, kelakuan. Dan di sini kita melihat padanan di dalam pengertian konsep iman di dalam kitab suci. Kalau sudah mempelajari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang dimaksud iman itu memiliki 3 aspek. Dalam bahasa Latin kita mengenal dengan istilah notitia, assensus, dan fiducia. Notitia itu berkaitan dengan pengetahuan. Jadi percaya itu artinya percaya, dia mengenal siapa yang dia percaya, saudaraku. Memiliki konten kepercayaan, mengenalan akan siapa yang dipercaya, dan janji-janji yang dijanjikan. Assensus artinya ada kesepakatan, penyerahan diri, saudara. Kesepakatan, persetujuan terhadap kebenaran apa yang diimani itu. Dan fiducia itu penyerahan diri dalam wujud ketaatan. Sehingga orang tidak bisa dikatakan percaya kalau dia hanya tahu tetapi tidak melakukan. Yakobus berbicara banyak tentang iman seperti ini. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, mati, kosong, tidak menyelamatkan. Nah, saudaraku, problemnya adalah banyak orang mengetahui kebenaran. Tetapi mengetahui kebenaran, rumusan-rumusan doktrin belum tentu menyetujuinya. Dan orang-orang yang mengetahui, menyetujui, belum tentu menginginkannya. Afeksinya itu nggak ada di sana.
Dan bahkan orang yang mengetahui kebenaran, menyetujui dan menginginkan, belum tentu mau melakukan. Ini problem kita semua, saudara. Sehingga saudara bisa membaca Alkitab berulang-ulang, saudara bisa mengikuti khotbah-khotbah yang bagus berpuluh-puluh tahun, saudara bisa ikut retret berkali-kali. Tetapi tetap pertanyaannya adalah, apakah kita ini orang yang betul-betul beriman? Banyak orang merasa diri beriman, tetapi hidupnya ternyata tidak berubah, masih terjebak di dalam kebiasaan-kebiasaan yang sulit sekali untuk dilepaskan. Saudara mengalaminya, saya mengalaminya. Kita semua mengalaminya. Lalu kalau demikian bagaimana? Apakah kita akan terus-menerus seperti ini? Tidak mengalami perubahan? Lalu mengapa ada orang-orang tertentu betul-betul berubah, ada yang tidak berubah? Ada yang pura-pura berubah. Apa yang perlu kita lakukan lagi untuk bisa mengalami, paling tidak itu mendekati kepada kemenangan-kemenangan dan perubahan hidup yang Tuhan kehendaki? Saudaraku, ketika memikirkan bagian ini, saudaraku, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini menolong saya. Dalam Amsal 3, 5 sampai 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, paling tidak ada dua hal yang perlu untuk kita pertimbangkan bersama. Pikirkan dengan serius. Yang pertama yaitu beralih atau switching, beralih iman dengan segenap hati. Beralih iman. Surah ayat 5 di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Dan ditutup dengan kalimat, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata percaya dan bersandar di sini, sekalipun menggunakan dua kata yang berbeda, tetapi ternyata artinya itu mirip sekali, sama dan bahkan boleh dikatakan sinonim. Kata percaya yang pertama dari bahasa Ibrani, batach. Atau Batak. Orang-orang Batak, engkau adalah orang percaya. Percayalah, Batak, saudaraku. Pakai kata Batak. Dan sedangkan kata bersandar itu menggunakan kata sya'an. Sya'an, saudaraku. Tetapi artinya adalah memberi diri bersandar kepada sesuatu yang lain. Sama seperti kalau saya bersandar kepada mimbar ini, saudaraku, saya percaya bahwa mimbar ini bisa menyokong berat badan saya sehingga saya tidak terjatuh. Itu artinya saya percaya. Saya percaya kepada podium mimbar ini tidak akan roboh kalau saya berdiri di atasnya bahkan untuk berjam-jam. Saya percaya, saya menyerahkan diri. Seperti itu kira-kira. Kata percaya di sana. Nah, saudaraku, di dalam dua kata kerja yang berbeda tetapi sinonim ini ternyata memiliki dua objek yang berbeda. Yang satu adalah Tuhan, Yahweh, yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru, yang selalu setia, tidak pernah ingkar janji. Dia adalah sang kebenaran, sang hidup. Tidak pernah berbohong, tidak pernah mengecewakan, sekalipun jalannya tidak selalu kita bisa mengerti, tetapi di dalam dirinya hanya ada kemurnian, kesucian. Tidak ada kejahatan. Percayalah kepada Tuhan yang seperti ini. Amsal mengatakan. Tetapi dikontraskan dengan janganlah bersandar kepada siapa? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Dirimu yang lemah, pengetahuan yang terbatas, banyak kelirunya, sering ingkar janji, tidak setia. Salah mengerti dalam banyak hal. Dan bahkan sering memiliki pendapat yang keliru. Bibir berdolak-dalik, tidak konsisten, tidak berintegritas. Saudaraku, sebenarnya sangat jelas sekali. Kalau disuruh memilih percaya Tuhan atau percaya diri, saudara pasti sudah tahu jawabannya. Ya jangan percaya
kepada diri yang seperti itu. Jangan jadikan diri kita itu standar kebenaran. Jangan jadikan diri kita penentu masa depan kita, betul? Percayalah kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau sampai di sana gampang, saudaraku. Semua orang juga tahu jawabannya, tapi sekali lagi, tahu tidak sama dengan menyetujui. Menyetujui tidak sama dengan menginginkan. Menginginkan belum tentu melakukan. That's the problem. Itulah sebabnya di dalam dua kontras ini, percayalah kepada Tuhan, janganlah bersandar kepada dirimu sendiri. Penulis Amsal menyematkan di tengah-tengah ini seperti sandwich ayat, ya, ayat sandwich. Di tengah-tengahnya itu kunci, saudara. Yaitu apa? Segenap hati. Saudaraku, percaya kepada Tuhan ternyata tidak bisa main-main. Percaya kepada Tuhan tidak akan berguna kalau saudara dan saya hanya part-timer. Percaya kepada Tuhan tidak ada cara yang lain selain dengan segenap hati. Baru saudara dan saya bisa beralih percaya dari bersandar kepada diri sendiri kepada menuju ke bersandar kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Saudaraku, hati dalam bahasa Ibraninya lev, yang kemudian dari sana muncul kata liver, lever, dan seterusnya, saudaraku. Lev ini di dalam bahasa Ibrani, pengertiannya bukan pengertian anatominya, saudaraku. Pengertiannya itu adalah sebagai satu pusat kontrol, satu tahta di dalam diri kita, batin kita ini, yang mengontrol pikiran, emosi, keinginan, dan kehendak, saudaraku. Pusat kontrol, hati. Itu sebabnya penting sekali. Hati ini di dalam kehidupan iman orang percaya, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, hati. Dan herannya Tuhan itu tidak pernah memaksa saudara untuk menyembah Dia. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan kehendak bebas. Tetapi kalau kehendak bebas ini dikontrol oleh si aku yang lama, diri sendiri yang sering keliru itu, maka ya itulah yang terjadi. Hidup kita tidak akan berubah. Kita akan selalu tidak stabil, insecure. Tidak menyukai hal-hal yang baik. Karena apa? Pengontrolnya adalah si aku yang lama. Itulah sebabnya ketika Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu artinya saudara memberikan, menyandarkan hati itu kepada Tuhan sepenuhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa ya? Kita itu sering gagal mengenal Allah. Sering gagal memiliki perasaan seperti perasaan Allah. Merasakan yang Allah rasakan, memikirkan yang Allah pikirkan, bahkan menginginkan yang Allah inginkan. Mengapa? Why? Karena kita tidak percaya kepadanya segenap hati. Dengan segenap hati. Kita tidak serius. Kita sering main-main dengan Tuhan. Sering bermain-main dengan apa yang namanya kehidupan rohani. Sering bermain-main dengan apa yang kita sebut dengan tingkah laku religius. Kita tidak sungguh-sungguh. Saya pernah mengutip di khotbah yang lain, Yesaya pasal 1. Tuhan benci dengan ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Hanya kelihatan dari luar, tapi main-main. Nah, saudaraku, if you want something you've never had, you have to do something you've never done. Jikalau saudara dan saya ingin memiliki sesuatu yang kita nggak pernah punya, saudara tidak bisa mengulang-ulang hal yang sama-sama terus. Kita harus mau melakukan hal yang kita tidak pernah lakukan.
Itu juga kalimat yang sering kali dimisatribusikan kepada Thomas Jefferson, padahal Thomas Jefferson tidak pernah mengatakan itu. Masih tidak diketahui kalimat itu dari mana. Tetapi ini adalah kebenaran umum, saudaraku. Saudara, ada banyak contoh tetapi saya ingin mengambil Naaman. Contoh di Alkitab ada banyak, saudara bisa ambil Paulus, Petrus, dan yang lain-lain, Daud, Samson. Saya mengambil Naaman kali ini. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, saudara akan menemukan kisah tentang Naaman, seorang panglima besar kerajaan Aram. Reputasinya bagus, panglima yang gagah berani, yang sangat-sangat disayangi oleh rajanya, saking hebatnya. Saudara. Satu kali Naaman ini terdiagnosis, dia itu menderita penyakit kulit, TB, atau terjemahan baru yang lama, bukan yang TB2, menggunakan istilah kusta, saudaraku. Tetapi kata kusta memang tidak pernah ada di dalam perjanjian lama, saudaraku. Tetapi itu menunjuk kepada satu penyakit kulit yang menular, yang berbahaya, bahkan tidak jarang berakibat pada kematian. Nah, saudaraku, Naaman ini mulai terdiagnosis sakit kusta. Mungkin belum menyebar, masih bisa ditutupi, saudaraku. Orang tidak tahu, tapi mulai muncul dalam dirinya kegundahan yang luar biasa. Waduh, kalau saya sakit ini bagaimana? Saya akan kehilangan reputasi saya akan kehilangan jabatan saya kehilangan pekerjaan yang saya sukai. Naaman mulai goyah, saudaraku, karena dia menyandarkan selama ini dirinya kepada hal yang dia bisa lihat di dalam dirinya, di dalam status sosial yang dia miliki. Tetapi ternyata semuanya itu tidak kekal. Dia mulai khawatir, dia memikirkan, aduh nanti bagaimana, saya harus lengser, saya harus dikucilkan, diisolasi, saya bahkan tidak bisa memeluk istri dan anakku, waduh, apa yang terjadi? Kemudian dia cemas, dia cari, saya yakin sekali, Naaman ini mencari pengobatan yang terbaik di seluruh kerajaan Aram. Dan dia tidak menemukannya. Sampai suatu ketika dia pulang rumah mungkin, dia mengeluh kepada istrinya, dan ketika budak perempuan Israel yang ditangkap oleh kerajaan Aram itu, waktu mereka menyerbu Israel, budak ini mendengar dan somehow itu digerakkan oleh Tuhan untuk menceritakan. Maka dia bercerita kepada sang istri, kalau saja Tuhan itu mau datang ke Samaria berjumpa dengan Nabi Allah di sana, maka dia mungkin akan menyembuhkannya. Dan akhirnya sang istri ini juga desperate, tidak ada pengobatan yang lain, tidak ada kemungkinan yang lain yang lebih baik. Akhirnya berkata kepada Naaman, dan Naaman akhirnya juga mau tidak mau, saudaraku. Dia tidak lagi, dia menurunkan cara berpikirnya yang lama. Cara berpikirnya yang lama mungkin adalah tidak ada yang lebih baik di luar Aram, tidak ada dokter yang lebih hebat di luar dokter-dokter Aram, saudaraku. Tetapi mau tidak mau dia harus menurunkan cara berpikir itu. Dia mulai menggantikannya. Siapa tahu ada sesuatu di luar sana. Israel, Samaria. Aku baru ke sana untuk menjatuhkan mereka. Sekarang aku datang ke sana untuk meminta pertolongan dari salah satu nabi mereka. Dia harus berhadapan dengan kesombongan dirinya juga. Tetapi akhirnya Naaman ini dia tidak melakukan lagi apa yang dia biasa lakukan, dia mulai melakukan hal yang berbeda, dia mengalami perubahan. Dia pergi menghadap raja-raja, katanya di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan aku. Oke, pergilah ke sana, aku berikan kau surat jalan. Maka surat jalan itu dibawa oleh Naaman, pergi ke Raja Israel membacanya, langsung mengoyakkan jubahnya, karena apa? Dia takut, saudara. Jangan-jangan Aram ini sedang cari gara-gara. Mana ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit seperti ini? Aku bukan Allah. Geger di kerajaan, di istana itu sampai ke telinga Elisa. Dan Elisa berkata, memberikan pesan. Emang di Israel itu tidak ada Allah yang hidup ya. Kirimkan dia, panglima itu ke sini. Kemudian raja itu menyampaikan kepada Naaman, maka datanglah Naaman ke satu gubuk rumah yang mungkin reot, tidak mentereng, tidak mewah.
mulai muncul dalam pikiran dia. Jauh-jauh ke sini, ketemu nabi kayak begini modelnya. Saudara kalau cari dokter, saudara sedang mengalami sakit keras gitu. Saudara mau pergi ke dokter yang rumahnya itu ada di gang kecil, rumahnya sempit sekali, saudaraku. Parkir mobil tidak bisa, parkir motor itu pun panjang, saudara. Rumahnya tidak terawat dan seterusnya. Saudara mau ke sana? Gila ini, pasti keliru. Saudara ingin cari rumah sakit yang mentereng, rumah sakit yang hebat, rumah sakit yang mewah. Pilih dokternya, cari yang S3-nya, kalau bisa ada 2, ada 3, saudara. Cari itu pun saudara masih cari ini bagaimana reputasinya. Saudara tidak mau pergi ke yang seperti ini. Saudaraku, hal yang sama dialami oleh Naaman. Naaman melihat, kok kayak begini. Tapi ya sudah, dia harus menanggalkan tuh yang lama. Maka dia menyapa Elisa dan Elisa berkata, kamu mandi saja itu di sungai Yordan. Kau lihat sungai Yordan itu, mandi 7 kali di sana. Kemudian Naaman muncul lagi kehidupan lamanya, cara pikir lamanya, emosi lamanya, tingkah laku lamanya. Saudaraku, dia mulai berkata begini, dicatat oleh Alkitab. Sungai Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik jauh lebih bagus dan terawat dibandingkan dengan sungai Yordan ini. Ngapain aku jauh-jauh mandi di sini, mbok ya aku mandi di sana, lebih bagus. Tapi kemudian Gehazi, abdi dari Elisa ini, bujang Elisa ini datang kepada Naaman dan berkata, Tuanku, kalau misalnya Nabi itu mengatakan hal-hal yang berat, engkau kan masih mau melakukan, asal engkau sembuh. Apalagi mandi cuma 7 kali, kan gampang. Akhirnya Naaman sadar, saudaraku. Iya. Kenapa enggak? Why not? Berani membuka hatinya untuk hal-hal yang baru. Nah, saudaraku, maka akhirnya Naaman masuk di sana. 7 kali dia mandi. Dan dia keluar dari sungai itu memiliki kulit yang seperti seorang bayi. Yang sekarang, saudaraku, operasi-operasi plastik di Korea, di Cina, nggak ada yang ngalahin, saudaraku. Saudara mesti ke Yordan mandi 7 kali. Tapi bukan sekarang, berapa ribu tahun yang lalu. Saudaraku, Naaman mengatasi hambatan-hambatannya. Dia mulai membuka dirinya, membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Dan dia melakukannya, dia menyandarkan reputasinya, dia menyandarkan dirinya, dia menyandarkan nasibnya, dia menyandarkan masa depannya, dia menyandarkan kesehatan tubuhnya kepada Allah yang dia baru kenal sedikit. Tetapi dia membuka dirinya dan dia mengalami apa yang Tuhan janjikan. Dia beralih iman sepenuh hati. Sekalipun imannya mungkin masih belum komplit. Saudaraku, apa sih hambatan yang seringkali kita alami ketika kita itu ingin beralih iman dari diri kepada Tuhan? Ada banyak sekali, tetapi saya hanya menyampaikan sedikit beberapa. Edmund Chan, saudaraku, dalam bukunya Cultivating Your Inner Life, dia berkata demikian. Salah satu hambatannya, kita memiliki daya tarik yang fatal terhadap kelereng duniawi dan tidak punya selera untuk berlian surgawi. Dia melanjutkan, dia menjelaskan begini. Kita sering memegang erat apa yang kita sukai, yang kita inginkan, dan yang kita kejar. Tetapi selama tangan kita menggenggam, Allah itu tidak dapat menaruh apa yang Dia ingin berikan kepada kita. Kita itu seperti anak kecil yang memegang kelereng duniawi yang kotor itu. Pada saat Tuhan memiliki berlian surgawi yang berkilau untuk ditaruh di tangan kita.
Tapi kita mengebalkan tangan kita, tertutup erat, kita tutup hati kita. Kita tidak mau membukanya untuk Tuhan. Kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa banyak orang menganggap diri beriman, banyak orang mengaku diri Kristen, dia tidak berubah. Dia tidak pernah membuka hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita tidak punya keinginan untuk memiliki Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Hambatan berikutnya yang sangat umum yaitu old habits die hard. Kebiasaan lama itu sulit sekali untuk dipatahkan. Kita mengenal dalam brain science itu namanya habit loop. Perputaran dari kebiasaan. Habit loop ini mempunyai 3 stasiun, saudaraku. Dia terus looping dari stasiun 1 ke stasiun 2 ke 3 nanti muncul balik lagi ke pertama, 2, 3, looping terus. Nah, 3 stasiun ini adalah pemicu, cue, ya, pemicu. Yang kedua adalah perilaku. Ketiga adalah perasaan puas. 3P. Saudaraku, orang-orang yang mempunyai kebiasaan itu tidak terbangun dalam waktu 1 malam. Kebiasaan itu terjadi karena pengulangan. Mulai dari pemicu, misalnya seorang yang suka pornografi. Pertama-tama dia melihat foto-foto yang syur atau melihat orang yang lewat yang menarik perhatian dia, saudaraku. Dan kemudian pemicu itu dilanjutkan dengan dia tidak bisa memenuhi, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia mau. Akhirnya dia ambil handphonenya pas lagi connect internet. Dia ambil buka situs-situs pornografi. Nah, mulai perilaku itu. Dan ketika dia melakukan itu, rasa ingin tahunya itu dipenuhi awal-awal, saudaraku. Sampai akhirnya dia melihat, waduh, ini menyenangkan sekali. Kenapa bisa merasa senang? Karena pada saat dia mencapai puncak itu, dopamin itu dikeluarkan, hormon dopamin. Dan membanjiri prefrontal cortex. Kalau saudara pegang dahi Anda, di belakang tengkorak itu ada namanya prefrontal cortex, PFC. Saudara. Nah, dia mulai senang, waduh. Nah, akhirnya otak itu merekam pola itu. Ada 1 stasiun, 1 bagian di dalam otak ini yang namanya basal ganglia. Yang sifatnya itu adalah merekam segala sesuatu yang diulang-ulang, sampai akhirnya sesuatu yang diulang itu menjadi sesuatu yang otomatis. Autopilot istilahnya begitu. Sehingga sulit sekali untuk saudara dan saya menghilangkan kebiasaan kalau dia sudah diulang begitu lama, sama seperti saudara dan saya menggoreskan paku di atas kayu itu. 1 kali ada cekungan kecil, 2 kali cekungannya semakin dalam, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Sulit sekali untuk menghapus ini di dalam basal ganglia kita. Begitu ada pemicu yang sama ataupun serupa, langsung dilanjutkan kepada perilaku dan mendapatkan dopamin. Dan itulah sebabnya, saudaraku, orang-orang yang adiksi pornografi atau juga adiksi narkoba atau adiksi apapun, saudaraku, dopamin yang seringkali membanjiri PFC itu, prefrontal cortex, membuat prefrontal cortex itu tertekan dan menjadi menyusut. Semakin menyusut, semakin dia tidak suka belajar, tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar, semakin suka memberontak, dan seterusnya, dan seterusnya. Belum lagi ada yang namanya amigdala, saudaraku, yang memproses emosi, khususnya pleasure, ya, kesenangan, dan juga ketakutan. Nah, kalau amigdala ini sudah terpengaruh juga, sudah membuat sebuah pola, dia akan memberikan sinyal kepada kita, ini kita sukai, mendekatlah, ini menakutkan, menjauhlah, atau carilah sesuatu yang lain untuk menyukakan diri. Waduh, kompleks sekali Tuhan itu menciptakan otak kita. Dan otak ini sebenarnya digunakan, seharusnya digunakan untuk hal-hal yang baik. Untuk menyukai Tuhan, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang membangun. Tetapi karena dosa, perangkat yang luar biasa hebat ini akhirnya dipakai untuk melayani dosa. Nah, saudaraku, ini menjadi sebuah penghambat besar buat saudara dan saya.
Ketika kita ingin mengingini, ketika kita ingin membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan lama itu ada. Roh yang lama itu ada di dalam tubuh yang berdosa ini. Jadi bagaimana, saudara? Apa yang dibutuhkan? Saudara, ini butuh seumur hidup. Kita itu bergantung kepada Tuhan. Tetapi beberapa langkah sederhana ketika kita menyadari cara diri kita itu bekerja, minimal, saudaraku, pertama pahamilah habit loop Anda. Apa trigger, apa perilaku, dan apa rasa puas yang diharapkan. Memahami trigger, saudaraku. Kalau saudara tahu, waduh saya selalu tertrigger, kalau saya stres saya akan ambil rokok, kalau stres saya akan minum minuman keras, kalau stres saya akan cari pornografi. Saudaraku, pahami itu. Waspadai, jauhi. Jangan malah di-welcome. Mengubah pola ketika bertemu dengan trigger yang sama. Mengaktifasikan PFC kita. Sebentar. Saya ini sedang tergodai. Sedang dicobai. Apa yang harus saya lakukan? Mulai pikirkan. Pikirkan sebelum saudara terjebak dalam habit loop. Bikin rencana. Bikin strategi. Mengubah lingkungan, nah itu penting sekali. Mengubah lingkungan otomatis memperkecil kemungkinan di mana trigger-trigger itu biasanya muncul, misalnya seperti itu. Itulah sebabnya rekan-rekan yang dari luar pulau, luar kota, begitu datang di sini, itu mempunyai dua macam kemungkinan. Yang satu Anda menjadi baik sekali, dua Anda menjadi bobrok sekali. Bobrok sekali kalau bertemu dengan kelompok-kelompok atau rekan-rekan yang sama-sama menyukai hal-hal yang jelek. Membangun kebiasaan-kebiasaan yang buruk bersama-sama. Wah, kuat sekali, jadi bobrok sekali. Tetapi ada kemungkinan saudara menjadi lebih baik daripada sebelum Anda pergi. Karena di sini saudara mendapatkan struktur, jadwal-jadwal yang baik-baik. Tidak ada tuh. Sekolah itu atau keluarga kita membangun kebiasaan yang dengan sengaja itu untuk merusak. Tidak ada. Ada jadwal untuk kapel, tengah minggu, hari minggu. Saudara diberikan notebook MYC untuk mencatat. Yang lain mencatat, saudara belajar mencatat. Ini kebiasaan yang baik. Tetapi itu saja tidak cukup. Saudara dan saya perlu mengendalikan stres, membangun support system. Tetapi pada intinya adalah semuanya ini juga tidak akan ada gunanya kalau saudara hanya melakukan berdasarkan moralitas belaka. Banyak yang gagal juga, sekalipun berhasil, hanya membuat Anda menjadi orang yang bermoral. Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada Anda, itu baik, tapi lanjutkan. Bukalah hatimu, serahkan dirimu, jangan genggam erat hidup lamamu. Yang kedua, beralih iman dengan segenap hati, itu yang pertama. Yang kedua adalah bergaul dengan Allah dalam seluruh hidupmu. Bergaul dengan Allah dalam seluruh hidupmu. Saudara perhatikan ayat yang ke-6 di sana menggunakan kata akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia. Kata akuilah itu menggunakan kata yada ternyata, saudara. Sehingga sebagian penafsir menerjemahkan dengan acknowledge, akui, mengakui ada Tuhan di sini, ada Tuhan di sana, atau kenalilah dia, mengenal. Karena yada artinya juga mengenal. Kenalilah dia di dalam seluruh hidupmu. Dan dua penafsiran ini tidak perlu dipertentangkan, tetapi dua-duanya bisa saling melengkapi. Ketika Amsal menulis, akuilah dia dalam seluruh hidupmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, seruannya, penekanannya di sini adalah Amsal ingin saudara dan saya itu mengenal Tuhan lebih intim dan lebih intim lagi. Dan itu tidak bisa dilakukan secara part-timer. Tidak bisa mengenal Tuhan itu, saudara jatuh cinta kepada Tuhan, bertambah intim dengan Dia hanya dalam waktu-waktu yang sangat terbatas kita sediakan kepadanya. It's impossible. Ada di antara saudara, saya ingin punya pacar yang berkata kepada saya, aku ingin mencintaimu
tapi cuma 2 jam seminggu. Ada? Aku akan berikan diriku, ya. Aku akan mendengarkan keluh kesahmu. Kita bisa melakukan banyak sekali hal bersama-sama. Tapi sorry, aku cuma punya waktu 2 jam seminggu. Saudara bisa intim dengan orang seperti itu? Saudara bisa menjalin kasih dengan orang seperti itu? Saudara bisa menghargai orang yang seperti itu? Saya yakin tidak. Kalau saudara betul-betul ingin mengasihi Tuhan, bukan kasih Tuhan itu yang tidak terbukti. Kasih Tuhan justru terbukti. Tetapi kalau saudara dan saya betul-betul ingin mengalami perubahan hidup, ingin mengasihi Dia lebih sungguh, ingin mengingini kasih itu, tidak bisa sembarangan, harus dengan segenap hati. Dan ayat yang ke-6 ini memberikan penekanan bukan hanya segenap hati, tetapi plus seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu. Saudaraku, artinya apa? Memperalah-alah, merajakan, mempertuhankan Tuhan di dalam segala sesuatu, di dalam setiap waktu. Mengalami dan mengakui kehadiran Tuhan. Wah, saudaraku, kita perlu melatih. Nggak bisa ternyata otomatis. Hari ini dengar khotbah pulang langsung jadi malaikat. Nggak bisa. Saudara dan saya perlu latihan lewat hal-hal yang kecil-kecil. Ya. Itulah sebabnya saya mengajak saudara dan saya melakukan bagian kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita sarana-sarana yang banyak sekali. Common grace, special grace. Dan Tuhan sekarang memberikan kepada kita dirinya. Special itu. Do you really want it? If you really want it, do it every day. Kalau saudara memang menganggap Tuhan itu luar biasa baik, luar biasa mengasihi Anda, segala-galanya bagimu, bagi kita. Setiap hari kita bergaul dengan Dia. Melatih kesadaran akan kehadiran Tuhan, bukan Tuhan itu tidak maha hadir, Tuhan itu maha hadir, saudaraku. Kisah Rasul 17 ayat 28 mengatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Mazmur 139. Tetapi Tuhan tidak selalu ada di dalam relasi. Ini maksudnya. Ketika kita bicara tentang kemahahadiran, kita bicara tentang kehadiran Allah. Omnipresent, Dia ada di mana-mana. Tetapi kenapa ya kita itu kok tidak selalu merasakan kehadiran Tuhan? Bukan Tuhan tidak ada di mana-mana, tetapi saudara dan saya tidak memiliki relasi. Relasi itu menunjukkan akan memberikan kepada kita kepekaan akan kehadiran Sang Kekasih. Itulah fungsinya relasi, saudara. Dan relasi seperti ini hanya Tuhan yang punya. Hanya Tuhan yang bisa berikan kepada saudara dan saya yang ajaib. Tetapi sekali lagi keajaiban Tuhan itu akan nothing bagi kita orang berdosa kalau saudara dan saya tidak terus-menerus melatih kesadaran kita. Gimana sih cara melatih kesadaran? Dalam psikologi modern itu mulai muncul kata mindfulness. Saudaraku, wujud konkretnya seperti apa secara teologis kalau kita mau melakukan ini? Mulai dari bangun pagi sampai tidur di malam hari. Saudaraku. Hal-hal sederhana ya contohnya ya. Ketika saudara bangun pagi, jangan cepat-cepat pegang HP. Ya, matikan alarm supaya tidak bangunkan orang lain boleh ya. Tapi jangan cepat-cepat pegang HP. Matikan kemudian saudara berhenti sejenak, diam. Sapalah Tuhan. Dia sudah menyapamu lebih dulu sebenarnya. Sapalah Tuhan. Saudara terlalu lelah untuk bangkit berdiri, duduk, atau berlutut, it's okay. Saudara mau tidur, lakukan sesuai dengan agama dan kepercayaanmu. Saudara. Tapi sapalah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Untuk pagi ini saya bisa bangun. Sekalipun mimpinya macam-macam. Kadang-kadang kita lupa langsung. Tuhan, terima kasih.
Engkau begitu baik, saya bisa beristirahat, tubuh saya ya lumayan lah. Waktu saudara mandi, saudara mulai memegang tangan, bagian kepala, sambil bersiram dengan air. Saudara mulai bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk air yang membersihkan badanku. Terima kasih untuk tangan jari-jari ini. Aku bersyukur untuk pipi, lidah, mulut, ya, kaki, tangan, saudaraku. Tapi ingat, jangan mandi lama-lama. Tapi gunakan momen-momen keseharian itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara makan, jangan makan cepat sekali. Saudara. Makan pelan-pelan. Sambil berdoa, saudara itu makan. Berdoa sebelum makan gimana Pak? Ya boleh, tidak apa-apa. Berdoa. Sambil makan juga sambil berdoa. Pelan-pelan, jangan sampai keselak. Tuhan, terima kasih aku punya lidah untuk merasakan anugerah-Mu ini. Semuanya ini adalah dari Tuhan. Wah, Engkau baik sekali ya sama aku. Kita ketemu dengan teman yang ngerjain kita, kadang-kadang yang membuli kita, mungkin semoga tidak ada perundung di sini. Tapi kalaupun melihat mereka, Tuhan, kok ada ya orang lucu kayak begini? Ini juga ciptaan-Mu. Apapun yang saudara lakukan, rutin ataupun tidak rutin, mari kita mengakui karya Tuhan dalam hidup kita dan berusaha mengenal Dia dalam hidup sehari-hari. Apa yang Tuhan izinkan untuk Anda alami, apa yang Tuhan izinkan Anda hadapi. Saudaraku, mengucap syukur kepada Tuhan, berusaha mencari kehendak Tuhan dalam setiap masalah kita. Itu berarti saudara merajakan Sang Raja. Kalau saudara menggunakan pola yang lama, kalau aku begini, aku biasa langsung begini, aku akan melakukan ini, itu, puas rasanya setelah balas orang itu hidup yang lama. Iya, tapi saya masih, saudaraku, maka perlu aktivasi prefrontal cortex, mengambil waktu perhentian sepanjang hari. Bikin waktu 3 kali, 4 kali perhentian. Saudara bisa pasang alarm saudara, waktu-waktu perhentian itu. Pagi, waktu bangun, siang, waktu makan siang, sebelum makan malam, dan kemudian waktu perhentian terakhir mungkin sebelum saudara tidur. Bikin waktu-waktu perhentian di mana Anda betul-betul alone with God. Kalau saudara betul-betul menyayanginya dan ingin bertumbuh dalam kasih-Mu kepadanya. Pak, saya belum mengasihi dia sampai segitu. Gimana ya? Mulai, lakukan. Buka hati kita, jangan biarkan dikuasai oleh segala sesuatu yang lain. Biarkan Tuhan menyapamu dalam hidup sehari-hari. Maka saudara akan jatuh cinta kepadanya. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, kata luruskan jalan ini dipakai berulang-ulang dalam kitab suci yang menunjukkan adalah jalan Tuhan. Jalan lurus ini lebih dalam pengertian moral dan juga spiritual. Jalan yang Tuhan kehendaki itu jalan lurus. Yohanes diminta untuk memberitakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Lurus. Tetapi bukan berarti saudara tidak mengalami masalah. Jalan yang lurus bukan berarti tidak ada geledek dan hujan di sana. Bukan berarti kadang-kadang ada hambatan-hambatan di tengah jalan. Pasti ada. Tetapi ini adalah jalan yang lurus. Kita itu semakin mendekat kepada Tuhan. Kalaupun saudara dan saya sudah berada di jalan itu, mengalami masalah itu adalah masalah yang Tuhan izinkan untuk membuat kita itu bertumbuh. Masalah yang di dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan itu membuat saudara menjadi lebih kuat. Bukan masalah karena dosa-dosa kita, itu maksud saya. Kalau jalan berkelok-kelok, saudara tidak akan mendapatkan provision dari Tuhan. Di beberapa khotbah yang lalu saya masih ingat seorang pelari maraton, saudaraku, ingin memotong kompas, tidak mengikuti jalur yang ada, maka dia tidak mendapatkan minuman yang disediakan oleh panitia. Karena minuman yang disediakan oleh panitia hanya ada di jalan yang ada jalurnya sesuai dengan kehendak sang panitia. Demikian pula, saudaraku, Tuhan menyediakan kepada saudara dan saya semua yang kita butuhkan di jalannya. Maka akuilah Dia dalam
seluruh hidupmu sehingga saudara terus-menerus dipelihara di jalan Tuhan, mencari Tuhan, dan betul-betul mengikuti kehendak Tuhan. Saudara dan saya membutuhkan support system, orang-orang di pinggir-pinggir kita untuk mengingatkan kita, untuk saling mengasihi ini. Bila perlu, saudara gunakan simbol-simbol, tetapi simbol bukan untuk menggantikan Tuhan. Simbol untuk mengingatkan bahwa saya perlu berdoa, saya perlu membaca firman, saya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, saya perlu terbuka kepada Allah. Saudara bisa menggunakan kalimat-kalimat, kutipan-kutipan yang bagus dan inspiring itu, tempelkan di meja belajar Anda, taruh di dompet Anda, atau jadikan wallpaper. Gunakan untuk mengaktifasi pikiran dan kepekaan hati nurani Anda. Saudaraku, orang dewasa itu butuh 378 liter oksigen setiap hari. Orang dewasa. Dan 378 liter oksigen murni per hari ini diperoleh lewat kita menghirup udara. Sekali saudara menghirup udara, udara kita itu sebenarnya hanya mengandung 20% oksigen. Sisanya itu materi-materi yang lain. Dan ketika Anda hembuskan itu, sisa menjadi 15% oksigen. Jadi 5% saja yang mampu diserap oleh paru-paru kita. 5%. Nah 5% ini kalau dikumpulkan 24 jam, jumlahnya 378 liter. Pertanyaannya adalah, bisa nggak saudara dan saya bernapas hanya di waktu-waktu tertentu? Tuhan, aku cuma mau bernapas 1 minggu 2 jam saja. Kita menghela, semuanya menghirup 378 liter, badan kita jadi lama tambah besar. Dalam 1 minggu semakin lama semakin kempes, nanti kurang hirup lagi. Saudara mau seperti itu? Butuh baju lebih banyak. Ukurannya kan macam-macam. Kita tidak dicipta untuk itu. Seperti kita membutuhkan oksigen setiap hari dan setiap waktu, saudara dan saya membutuhkan Allah setiap hari, setiap waktu. Kita membutuhkan cintanya. Cintanya. Saudara, di dalam Kristus, Allah sudah memberi kita segala awal yang baik untuk hidup baru, bahkan modal-modal yang dibutuhkan untuk mengalami kemenangan rohani. Lewat kematian dan kebangkitannya. Penyatuan dengan Kristus telah dikerjakan secara ajaib. Hubungan dengan dosa sudah diputus selamanya, hubungan dengan Allah telah dipulihkan selamanya, pimpinan oleh Roh Kudus, disediakan firman Tuhan ada di kantong Anda setiap hari. Yang Tuhan mau untuk saudara dan saya kerjakan dan fokuskan selanjutnya. Yang pertama adalah beralih iman, kali ini semakin lama semakin sepenuh hati. Yang kedua, bergaul dengannya di dalam cinta yang lebih intim, semakin lama semakin seluruh hidup. Sejak tahun 1990, pada tahun 1990, ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan demikian, Tuhan, tidak ada satupun dari diri saya yang layak untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Namun jika Engkau menginginkannya, saya akan berjuang untuk memberi yang terbaik kepadamu. Itu tahun 90. Saya tidak sadar bahwa sebenarnya ketika saya belum membuka hati, memberikan yang jelek-jelek itu kepada Tuhan, kelereng-kelereng duniawi yang kotor itu, Tuhan tidak akan memakai saya. Tetapi waktu itu saya pikir saya cukup pede, saya bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi saat ini saya sadar, saya punya banyak kelereng yang harus saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya sejak saat itu, sekalipun doa saya dengan pengenalan yang sangat terbatas, namun saya tidak pernah menyesalinya. Satu persatu kelereng yang saya genggam itu, saya serahkan kepada Tuhan sampai saat ini. Masih banyak yang saya masih genggam. Tapi saya mau bertumbuh. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ia mengganti setiap kelereng kotor yang saya serahkan dengan berlian surgawi yang tidak bisa saya dapat di mana-mana. Segala sesuatu yang bernilai kekal. Mari kita tundukkan kepala. Setiap orang datang kepada Tuhan.
Saya ingin saudara menggenggam erat tanganmu. Satu tangan atau dua tangan terserah. Bayangkan di dalamnya ada kelereng-kelereng duniawi. Yang sampai saat ini saudara belum mau serahkan kepada Tuhan. Dan saudara mendengar dalam hatimu, Tuhan hendak memberi ke dalam tanganmu. Tangan kita, berlian surgawi. Sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Sukacita kekal, damai sejahtera di tengah kemelut hidup ini. Kepastian di tengah ketidakpastian. Kemurnian di tengah kebobrokan lingkungan kita. Tuhan mau anugerahkan kepada saudara dan saya. Hidup baru yang sudah dimeteraikan dengan darah Kristus. Yang sudah mati dan bangkit. Kristus mengatakan, aku mengasihimu. Aku mengampunimu. Aku mau hidup bersamamu, melewati masa-masa sulitmu. Dan aku akan meluruskan jalanmu. Maukah engkau membuka genggamanmu? Menerimaku bertahta di hatimu. Saudara, jawablah Tuhan. Jawablah undangan Tuhan yang penuh kasih ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang seringkali gagal dan gagal. Namun Kau bukanlah Allah yang gagal. Dan Kau berulang kali memanggil kami pulang. Mengajak kami untuk membuka genggaman tangan kami yang erat, memegang hidup yang lama. Pola pikir lama, pola emosi yang lama, pola respons yang lama, pola laku yang lama, yang justru kotor dan melukai kami, mendatangkan hanya hal-hal yang sementara dan bahkan menjebak kami. Semakin menjauh dari Engkau. Tuhan, tolong kami mulai merelakan kelereng-kelereng duniawi yang kotor itu, Engkau ambil satu persatu. Tolong kami membuka tangan kami. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin.